Halo semuanya, balik lagi di channel Lutfi Aziz. Kali ini gue bakalan komparasi dua mobil yang ada di belakang gue ini. Tapi jangan salah, Jis. Ini mobil udah gue dastekin. Jadi kalau samping gimana, Dit? Ya gitu sih, pelek. Ya desainnya gini nih, dua Ya. gini. Apa sih namanya, multispoke gitulah. Kenapa gue lebih suka belakangnya Pajero Sport dibandingkan Fortuner? Karena yaitu lampu belakang yang tadi lo bilang Alteza style itu gue kurang suka karena banyakan putihnya. Nah, ya. Tiga, go! Acur. Oke, gimana Jis nyetir Fortuner? Aduh. Enak kan? Yang perlu gue komentar posisi nyetir ya, Enak banget kan? posisi duduknya. Mantap ya? Kalau naik Pajero tuh kayak bosen, bukan bosen ya. Terbatas gitu ya. Pengaturan, Nggak nyaman iya, lah, nyaman. nggak ergonomis. Iya, betul. Gitu, dah itu intinya begitu. Ya itu gue ngalamin juga dulu punya Pajero, nggak pikir panjang ngambil Pajero, ternyata posisi duduk nggak enak. Makanya salah satu yang penyebab gue jual ya itu. Ya, si apalagi Pajero. lo juga, maksudnya kita juga tipe orang yang doyan nyetir ya. Betul, itu gue agak sensitif sama posisi nyetir sebenarnya. Iya. Padahal si Pajero sama Fortuner itu sama-sama pengaturan setir itu cuma tilt doang loh. Iya, Nggak ada betul. teleskopik kan? Tapi posisi duduknya sama ini kali ya, tinggi Mungkin. tinggi kabinnya nih. Jadi pas Dia semuanya. kalau Pajero tuh lebih gepeng kan. Mm-mm. Jadi apalagi lu yang tinggi, lu Iya. tinggi 177. Iya. Mentok tuh pala lu, Iya. apalagi pakai Dakar. Iya, yang yang ada ada sunroofnya. sunroofnya. Kalau gua kan ya gua nggak setinggi lu. Mm-mm. Ya pendek lah ya. Jadi maksud gua nggak mentok atas, tapi kalau soal posisi duduk, wah boring banget sih naik Pajero, sumpah. Iya, emang begitu sih, begitu ada. naik Fortuner tuh Enak nyaman. Ya. Dah, itu satu posisi nyetir. Kedua, kita bahas suspensinya. Nah, gimana Nah, Jis? kalau soal suspensi, dua mobil ini sama-sama SUV leather frame. Sebenarnya nggak ada yang enak sebenarnya. Nggak ada yang enak. Kalau mau enak lu naik Innova. Iya, bener kan? Atau enggak ya CR-V gitu ya. Iya, lu naik mobil kayak gituan lah. Monokok. Gitu. Ini sama-sama SUV leather frame, sama-sama nggak bisa nyaman-nyaman dibilang banget, nggak nyaman-nyaman banget. Oh. Tapi kan keras nih ya. Nggak nyaman itu kan bilangnya kita Agak keras. keras. Nah, tapi kalau Fortuner nih, misalkan gue gini. Nah, itu tuh Body rollnya dikit ya. body rollnya tuh dikit dan stabil, handlingnya tuh masih lebih enak pakai Fortuner, lebih bisa buat nekuk-nekuknya dan nggak takut kalau misalkan kalau misalkan kita lagi belok terus nikung tadi tuh kayak nggak was-was Ya, gitu. sama bantingan suspensinya juga lebih enak ini ya. Iya, Lebih memang enak dikit pasti lebih enak ini. Nah, kalau Pajero tuh ya nanti kita nyetir Pajero lah. Tapi intinya soal suspensi, kalau gua yang biasa bawa Pajero terus sekarang naik ini ya jauh. Nah, ini Adit udah pasang dashtek nih, resenya nih kalau misalkan gua. Ini di nomor berapa, Dit? Kalau yang paling kencang? 5. Ada motor lagi, Dit. Kampret lu 290 HP. Wah, ngebul. Gimana aja. Cumi-cumi. Anjrit. Ya udahlah ya. Untuk Ya lumayan itu lah. ya itu dia soal tenaga. Kalau misalkan Fortuner begitu di-upgrade dia bisa tinggi banget dan ketahanan mesinnya kuat gitu loh, bisa bertahan dibandingkan sama Pajero. Terus apa lagi? Fitur sih. Apa? Fitur ya. Oke, Fitur fitur sih. dulu. Fitur nih sebenarnya kalau di Pajero di Fortuner tuh ya monoton sih sebenarnya. Ya kan, lo coba gimana tuh? Nggak apa ya? Nggak, ya standar aja gitu. Tapi kalau soal apa ya? Ya ini nggak ada ya. Nggak ada, apa namanya, sunroof nggak ada. Tapi Sampai- sebenarnya gue punya Pajero pun gue punya mobil pun ada sunroofnya jarang kepake sih. Iya, Tapi kalau emang. kayak vlogger kayak Ajis mungkin kepake kali ya. Ya, karena buat pencahayaannya Iya. bagus. Terus apa lagi ya? Fitur apa lagi nih? Mau ngomongin apa misalkan? Yang nggak ada tuh Fortuner itu tapi Fortuner menang di sini nih. AC-nya dia digital. Digital, bener. Si Pajero tuh dia Masih puter-puter. Iya, masih puter-puter. Masih Dia dial. digital. Terus apa lagi? MID. MID-nya Pajero, MID-nya Fortuner dia lebih sedikit ya, Iya. informasinya. Nih Ada konsumsi bahan bakar rata-rata. Bentar. Ini apa? Ini average Average speed ya. Oke, ini average speed. Ini jam. Bukan jam, berapa? nggak tahu estimate time. Itulah itulah pokoknya. pokoknya. Gua ngerti. Range. Sisa bahan bakar. Ya. Ini kompas. Oke. Mati. Terus Suhu di temperatur, luar. suhu di luar.
Udah itu sama doang. konsumsi bahan bakar. Yep. Average ya kan? Average. Ini 11. Lu ngerisetnya dari kapan? Kapan ya? Ya poin di sini Ya, 11 lah gitu ya. Terus apalagi ya? Sama ini dia nggak ada kalau si Dakar Pajero Dakar ada apa Mitsubishi Power Sound System. Oke, ya ntar kita bahas di Pajero-nya. Di sini nggak ada. Nggak ada. Ini audionya bener-bener Standar. Tapi SCTC. ada Twitter, sama Twitter. lah. Maksudnya sama-sama udah ada Twitternya juga. Cuman gitu loh. secara kualitas sih biasa banget ini Jis. Iya. Kalau audionya ya. Apalagi gue masih standar. Terus Nah, Mitsubishi tuh kayaknya memang selalu gitu ya, begitu Advance di ngeluarin fitur ya. Advance di audio juga. Iya, betul. Sering ngeluarin produk yang audionya kerjasama, misalkan ya kayak itu yang punya gua ada Mitsubishi Power Unit Sounds sound itu lah system. gitu. Yang baru ada Rockford Fosgate. Nah, yang baru ada Rockford Fosgate, Expander Cross juga keluar yang versi Rockford Fosgate-nya Iya, gitu. Jadi betul, dia betul. ada varian yang menunjang audionya yang lebih bagus. Iya. Gitu. Terus apa lagi edit ya? Tapi satu gue suka Fortuner tuh apa nih build material sih. Iya, betul. Sebenarnya nih Gua ya. setuju. Sebenarnya nih kalau diketok-ketok ya keras juga sih. Keras, memang material keras, tapi nggak lebih Nggak ringkih gitu. Iya. Ya nggak Pajero tuh kesannya- kayak ringkih banget. Disenggol kaki nih konsol tengah itu kayak gerak brek gitu. Iya. kan? Enggak, Ya. ini kayak gininya nih, apa sih bagian klip antara apa sih Yang- speedometernya adalah itu. Nggak ada jedanya ya. Iya, kayak- Bagus-bagus. iya. Kalau Fortuner tuh rapih gitu loh. Kalau Iya. si Pajero tuh agak jengat. Iya Bukan benar jengat. ya, anjir bahasanya kasar banget jangan. agak jeda gitu Iya, loh. iya. Heeh. Terus Sama apa lagi ya? Speedometer tadi lu bilang tuh. Ya, speedometer gue lebih suka karena dia lebih berwarna, karena ada warna biru-birunya gitu ya, kayak lebih terang aja. Kalau Pajero tuh background hitam sama lampu warna orange. Dah, gitu Itu doang. aja ya. Nah, kalau petunjuk giginya di Pajero tuh digital. Mm-mm. Iya, iya. Transmisinya nih kan Fortuner nih 4 speed. Dia apa namanya? Modelnya shift gate. Shift gate ya. Oh. Modelnya shift gate. Jadi PRND D3 2L. Nah, kalau Pajero itu straight. Ya, nanti straight, kita betul. nanti sambil kita bahas Iya. di Pajero-nya. Sama ini Jis, ya karena gue udah pernah pakai dua-duanya ya, kayak kaki. Oke, kaki-kaki. Tadi Ya. udah bahas suspensi juga Ya, kan. kita bahas suspensi. Ini sekarang kaki-kakinya. Durability kaki-kaki. Hmm. Ini lebih kuat. Iya, Gue tahu, gue betul. tahu. Kayak kalau soal kayak gitu-gitu kayak Pajero banyak yang kalahnya. Kalau fitur ya oke lah menang. Ya iya Pajero tuh punya gue itu udah mulai ini rack steer. Ya. Padahal ini kilometer 111.000. Punya gue itu 98.000, hampir 100.000. Itu kaki-kaki udah gitu. Udah. Klak. Ya. Disclaimer dulu ya, itu sebelum gue ganti ban AT. Itu udah begitu. Sekarang gue ya udah ganti ban AT gitu kan. Banyak orang yang bilang karena ganti ban kali makanya apa rack steer-nya kena. Jadi kena. Enggak, emang gue dari Punya gue sebelumnya. juga dulu kena kok yang Pajero gue. Ya, tapi kan kalau lu dipakai off-road, gua kan 4 kali sebelum itu juga. udah bocor. Ya, Nah, udah, kalau gitu ini lah. Fortuner gue nggak tahu pemilik sebelumnya udah pernah ganti, tapi gue yakin 80% sih belum pernah ganti Belum sih pernah kayaknya. Karena emang kasusnya tuh Fortuner kalau soal Kuat. durabilitas kayak kaki kuat sih ya. Fortuner Innova no debat. Iya. Itu mobil barak-barak banget. Asli, gue juga bingung, maksudnya tuh ya Innova tuh kayak ya udah mobil nyaman lah, Fortuner juga nyaman ya, makanya itu kaki-kaki. Dan banyak yang bilang gua nggak pernah, ya maksudnya gua nggak ngecek ya bawahnya seperti apa nih. Banyak yang bilang apanya kokoh apa kuatnya apa besaran kaki-kakinya tuh. Oh iya betul. Kayak betul. Asroda, kayak gitu-gitu arm apa segala macam Iya, lebih kokoh si Fortuner kan Lebih kokoh Toyota, lebih kokoh Fortuner. dibandingkan Pajero Sport. Terus sekarang kita mungkin bahas belakang kali Jis ya. Nah kita Belakang. nggak ada belakang sih. Iya, kita nggak duduk belakang, ntar kita peragain aja lah. Cuman yang ya pasti udah pernah lah naik Fortuner Pajero Sport kan. Ini udah tahun berapa pasti udah pernah. Nah kalau Fortuner itu gue sukanya adalah duduk di belakangnya itu headroomnya nggak terbatas gitu. Maksudnya masih lega gitu loh. Yes. Dan satu lagi dia lebih dimensi itu lebih lebar Iya, sih betul. Fortuner kan. Jadi nggak Kayak sempit lebih- gitu. iya, betul. Nggak sempit. Pajero tuh kayak ada itu sih apa sih? Kayak Channel. spakboard ya. Oh belakang Spakboardnya situ kan ya. nyampe ke sini kan di jok iya. yang belakang tengah. Kayak Itu gitu lah. sih sama apalagi di bangku baris ketiganya. Ya emang Bentar dulu, bangku baris kedua Pajero yang facelift itu justru nggak bisa di recline, Oh, nggak iya. bisa maju mundur. Iya, iya. Kalau Fortuner Recline tuh bisa. apa sih? Recline tuh ini ya? Recline ini bukan yang pokoknya maju mundurnya. ya maju mundur. Pajero gue tuh nggak bisa maju mundur yang facelift. Yang non facelift justru bisa. Bisa, iya benar. Gue nggak ngerti Punya gua kenapa. dulu bisa. Ini bisa. Bisa. Jadi bisa. untuk kelegaan baris ketiga dan baris keduanya Fortuner maksudnya enak karena bisa lo atur maju mundurnya. Kalau kalau Pajero nggak bisa. Iya. Terus kalau ya baris ketiga Oke, sih. lanjut yang apa tadi baris yang paling belakang baris ketiga. Baris ketiga sih ya
pasti kalau buat orang dewasa nggak ada yang enak sih ya dua-duanya. Cuman mending Fortuner lah, dikit. Jauh lebih mending Fortuner ya. Karena Pajero Sport itu sangat. Ntar gue yang jadi peraganya aja. Ntar gue insert aja peraganya karena Adit kan tinggi, gue yang lebih pendek. Jadi gue yang ke belakang ntar. Terus apa lagi? Ngomongin soal ini Dit. Tenaganya ya kan kalau ini gue pindahin ke Dastek Adit yang nomor 1, which is ini yang paling standar, yang tenaganya standar. Power bandnya yang tadi Adit bilang pas pas di mesin ya, lo bilang kan. Memang bener kalau lagi begini nih, kalau gue bejek tuh lebih nggak lag, lebih nggak lagi dibandingkan Pajero Sport gitu. Jadi untuk aktivitas dalam kota yang lu butuh nyalip gitu. Di RPM ya, di speed yang rendah, enak. Lebih kepake gitu. Lebih kepake gitu. Kalau Fortune Pajero Sport tuh lebih gue bejek banget langsung kayak baru kencang di atasnya gitu, nge-lag gitu sih. Terus apa lagi ya? Ini ada ini apa namanya? Cup holder. Penyimpanan yang banyak banget di mobil. Iya, penyimpanannya. Nggak penyimpanan sih, maksudnya ya kayak gini lah. Iya, ini bisa buat naruh botol di sini. Di sini ada 2. Ini ada yang tengah nih buat naruh HP bisa. Iya, kalau Pajero tuh cuman ada di sini tengah. Dia nggak ada yang di bagian AC, nggak ada. Ini kan lumayan, Dit. Kalau lu naruh di sini, lu bisa sambil kayak ngedinginin. Ya dikit doang. Tapi kan lumayan gitu betul. loh. Terus apa lagi ya? Ya, kayak ini nih. Sama Material tuh ya lebih terlihat lebih kokoh ini. Pajero tuh punya gua yang sebelah sini kan silver ya. Iya. Cat-catan. Itu mungkin karena sering kejemur. Oh, bule lama-lama ya? Bukan bule, udah mulai lengket. Oh, iya. Udah mulai kayak mobil Eropa yang apa sih namanya? Sticky panel. Iya, udah mulai lengket-lengket gitu tuh. Kalau di repair, dicat lagi sih mungkin lebih bagus. Apalagi ya? Udah sih. Oh, tempat kacamata. Ya, tempat karena kacamata kalau di sini ada. Pajero Sportnya aja Dakar nggak ada. Kalau yang Exit ada justru. Ya, karena ada sunroof. Ya. Udah sih. Oke sih, udah sih, gitu aja. Coba kita sekarang coba Pajero Sport. Ya, kita pindah ke Pajero Sport. Oke, sekarang kita udah di Pajero Sport 2014 Dakar. Jadi gimana, Dit? Lu nggak lihat tadi gue begini. Iya, ya itu. Iya, gue setuju sih sama posisi duduknya sih. Ya, gitu deh. Kurang ergonomis. Sangat tidak ergonomis. Ya nggak sangat ya. Teman. Ya kurang lah. Kalau dibilang nggak enak banget ya, ada yang lebih nggak enak dari ini. Iya betul. Gue nggak mau nyebut namanya, ntar aja. Terus apalagi ya? Ya apalagi buat tinggi gue yang lumayan gitu ya. Dan bisa dilihat nih, headroom gue tuh udah ya dikit lagi. Ini sunroof dibuka nih kalau bisa tutup. Tuh. Nggak ngaruh Dit, ini kan tutupnya masih tutup sana, apa di bagian atasnya lagi malah. Pokoknya itu sih posisi duduk sih yang paling krusial di mobil ini. Ya. Terus langsung aja deh Jis. Apa? Yang tadi udah dibahas Fortuner, nah ini nih build material mobil ini nih. Yang tadi kita udah sebutin juga. Ya sama-sama keras, sama-sama plastik keras. Cuman, tapi ini nih itu yang gue bilang ada ya itu tadi ya makanya kayak ringkih aja gitu loh. Nggak apa-apa Dit, kita lurus aja. Lurus ya? Ya, kita ambil lampu merah. Ini iya, gue pengen ngomong juga sama. Besti lagi macet banget, sumpah. Tadi naik Fortuner, muternya ke sana terus kayak wow, macet sekali. Kita muter yang deket-deket rumah gue aja deh. Oke, gimana? Terus apalagi yang jadi kelemahan dulu ya? Pertama, ini kelemahan dulu ya gue bahas. Nih, AC nggak digital. Masih yang puter-puter. Terus speedometer juga monoton ya, nggak berwarna kayak Fortuner, terus dia nggak nyala juga kalau misalkan lampu nggak nyalain. Tapi udah digital. Tapi ada digitalnya sih, trip meter, si odometer sama si yang penunjuk transmisinya. Nah, transmisinya ini tadi namanya straight. Kalau yang itu shift gate. Oke. Nah, kelebihannya adalah di sini ada Triptonic dan pedal shift. Jadi agak percuma sebenarnya mobil gua tadi udah kenceng, tapi kalau mau nurunin gigi mesti ngubek-ngubek si gearbox dulu. Iya, apalagi shift gate kan, berarti ke D3, 2 gitu ya. Itu agak nyebelin. Nah, sekarang kelebihannya, Jis. Mobil ini sih menurut gua nih pertama ya, desain sih sebenarnya kalau nggak dilihat dari material, desain si dashboard segala macam. Jujur gua lebih suka loh, Jis. Iya, gue juga sih. Lebih apa ya? Lebih nggak masalah interiornya ya. Nggak monoton. Iya, emang.
lebih bagus deh, desain lebih canggih gitu, lebih canggih ya kan. Terus juga si MID itu MID-nya nih gua lihat ya. Sangat lengkap sih hitungannya. Bukan, kalau dibilang sangat lengkap bandingin sama apa dulu? Kalau dibandingkan sama Fortuner iya kan. Maksudnya kalau dibilang lengkap banget ya enggak gitu. Tapi kalau dibandingkan sama Fortuner memang lebih lengkap. Nih ada fuel economy average. Terus lengkap ada grafik-grafik kayak gitu loh. Ini ada range bensin. Ini ada speed range, speed average, outside temperature, elevation. Lu nggak deh? Nggak ada. Barometer. Barometernya ada tuh. Apa? Iya, barometer ada kan. Lu nggak ada? Nggak ada. Ya kan, nggak ada. Ini tanggal. Mati deh. Udah deh. Tapi maksudnya interface-nya lebih enak gitu dilihat ya kan? Iya, betul. Terus Nah, ini kompasnya juga ada di atas. Kompas sama ada, cuman dia kayak ada gitunya, ada gambar kompasnya gitu. Nah, terus kita head unit bahas, Jis. Iya, head unit. Ini apa aja nih bisa ini? Gue lupa lagi. Dia bisa ada maps. Apa namanya? Navigation bisa. Tapi sini error. Nggak diupdate ya. Gue nggak tahu ini harus diupdate apa enggak. Ini gue di Karanggede Gemolong. Ini gue tahun berapa gitu ngaktifin. Cuman ya udahlah, nggak tahu. Tapi ini standarnya ada mapsnya. Kalau juga lebih bagus ya unitnya ya. Ya kalau Fortuner nggak ada. Terus ada ini nih, Mitsubishi Power Sound System. Nah itu yang tadi kita bilang, Mitsubishi Power Sound System. Ya tapi ini nggak aktif karena gue udah pakai udah dimodif ya. Pandora, udah pakai Venom, udah ganti. Twitter juga udah standarnya ada sama kayak Fortuner. Cuman ya ini dia ada tambahan itu Mitsubishi Power Sound System, tapi ini gue nggak aktifin karena gue pakai Pandora biar lebih oke lagi gitu. Tapi ya for your information. Iya, oke. Sebagai standarnya, menurut gue sih Mitsubishi Pajero lebih enak soalnya dibandingkan Fortuner. Jauh. Standarnya ya. Oke. Terus apalagi itu kelengkapan kompartemen penyimpanan. Nah, lebih dikit ini dibanding si Pajero. Dibanding Fortuner. Cuman ada tengah ini doang. Cup holder juga di sini nggak ada tadi. Ada di door trim. Tempat kacamata nggak ada karena ada sunroofnya. Terus apa ya? Oh ini lebih empuk deh. Bukan empuk sih. Ya rada empuk ya kulit. Sama jok kulit. Oh iya, Fortuner nggak jok kulit. Iya. Coy. Tapi selera sih, gue juga jok kulit kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak gitu loh. Tergantung mobilnya apa ya. Iya, tapi kan kalau kita bahas soal fitur dan tingkat kemewahan, jok kulit pasti lebih menang, lebih tinggi gitu. kelasnya. Nah, balik lagi selera orang. Ada yang pakai Fortuner dikulitin, pakai kulit yang mirip seperti ini, atau ya dia udah bertahan sama pakai. Minusnya cuman kalau misalkan kita punya anak kecil, ketumpahan susu, ketumpahan makanan, kalau fabric kain itu lebih susah dibersihinnya. Terus langsung kita ke apa ya? Oh ini bandingan suspensi. Ini kita lewat jalan jelek. Kita kiri aja. Kita lewat jalan yang kurang bagus. Kalau handling sih gimana ya? Aduh, jalannya nggak cukup luas. Nanti kita cobalah di situ lah. Cuman ya kita, ya maksudnya kita nggak perlu nyoba lagi lah, karena kita udah berkali-kali nyoba mobil ini dan maksudnya lu juga udah pernah nyoba juga, ya jauh dibandingkan Fortuner. Iya, terus ya gitu deh. Maksudnya suspensinya tuh dia lebih limbung tapi keras. Iya. Gitu, ya kan? Iya bener. Keras nih. Ini keras nih, ya kan? Ya, kita coba tuh. Keras kan? Tapi kalau belok limbung. Iya. Nah, kalau Fortuner beloknya bagus gitu. Enak, gitu loh, maksud gua lebih enak gitu. Peredamannya juga bandingannya juga lumayan enak dibandingin si Pajero Sport ya. Ini udah keras limbung kan, jadi kayak gue berharapnya keras tuh kan stiff, enak handlingnya. Ini limbung gitu. Ya gitulah. Sama si kayak kaki. Ini kata aja sudah bunyi nih. Enggak, bunyinya bukan kalau belok. Kalau kena lubang. Kalau jalanan yang rada keriting nih, rada kayak klek gitu. Iya. Tapi suaranya tuh bukan di support. Suaranya tuh berasa nih di setir. Track steer banget lah pokoknya gitu. Iya. Emang penyakitnya katanya Pajero Sport itu. Iya, banyak yang bilang penyakitnya. Ya gitulah intinya, kaki ininya rack steernya udah kena, udah bunyi gitu. Sama satu yang jadi kelebihan Pajero Sport ya itu ini. Ya, sunroof. Ya, pokoknya fitur-fiturnya inilah. Kita buka. Itu Fortuner nggak bisa tuh, karena sampai yang baru pun nggak ada Fortuner. Sampai yang baru ya bener. Sampai yang paling baru VRZ pun, dan yang facelift pun juga nggak ada. Dan jadi nilai lebih Pajero Sport dibanding Fortuner ya itu si sunroof itu sampai sekarang. Iya, kenapa ya? Kenapa Fortuner nggak bikin varian yang ada sunroofnya ya? Iya, tapi gini loh Jis, maksud gua sejujurnya kalau gua lihat-lihat mobilnya ya, secara bukan visual sih, secara spesifikasi
maksain sih sebenarnya si Pajero masang sunroof. Ya lihat aja, jadi ngorbanin si AC kan sebenarnya kan. Iya, yang di sini. Kalau yang di baru kan udah bisa pasang AC. Nah, terus udah plus minus sih. Langsung ke baris belakang. Kalau baris belakang ya udah disebutin juga tadi. Nggak bisa recline. Nggak bisa recline, sorry, nggak bisa maju mundur. Terus juga lebih apa ya? Sanggahan kaki itu lebih. Iya, bagian kirinya itu nggak lebih lebar daripada posisinya, lebih Fortuner, lebih nyaman lah duduknya gitu. Terus juga lebih sempit ya kiri kanan. Sama apalagi di baris ketiganya. Itu lebih terbatas lagi. Nah, baris keduanya nggak ada AC-nya, ya udah itulah tadi kayak gitu. Ya jadi kesimpulannya itu sih. Pokoknya posisi duduk nggak lebih enak, material nggak lebih bagus dari Fortuner. Betul. Terus setuju gua. Kayak kaki agak ringkih. Setuju. Bandingnya suspensi. Enggak limbung. Setuju. Terus juga apalagi? Tadi ya akomodasi. Tapi dari segi fitur, segi kemewahan, segi desain interior itu sih mobil ini menang dibanding Fortuner. Gitu sih. Kayak gitu. Nah, terus satu lagi gue lupa tadi. Itu tenaga. Nah, yang disebut. Coba gas. Nih ya. Tuh, agak kenceng sih. Di atasnya kenceng, cuman ngeleknya itu. Jadi kalau misalkan kayak gini nih ya, mau nyalip gitu tuh kayak nunggu dulu gitu loh, baru bisa nyalip pas busnya masuk gitu kan. Jadi ya itulah. Sebenarnya karakternya sih karakter atas. Mungkin kalau buat di tol, buat keluar kota sih enak kan? Betul. Cuman kalau buat dalam kota, buat apa? Nyalip-nyalip, buat nyodok-nyodok gitu enakan Fortuner ya. Iya, betul. Bawahnya tuh grafiknya kayak lebih bagus yang powerbank-nya lebih bagus Fortuner sebenarnya. Gitu sih. Ya tapi kalau Fortuner lu dari Dastek sih beda tadi ya Pol beda. Udah itu aja sih itu ya. Aja, jadi emang secara kesimpulan dua mobil ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya sih. Dan menurut gua tuh kalau Fortuner itu kelebihannya yaitu pertama nih, mesinnya kalau dimodif dia lebih kuat. Durability. Oke. Terus juga desain gua lebih suka. Secara itu selera. Iya, balik lagi. Terus secara kapabilitas, ergonomis itu enakan Fortuner sebenarnya. Bahan material juga sebenarnya bagusnya Fortuner. Iya. Tapi kalau fitur gimana, Jis? Nah, kalau fitur nggak usah, ya kita udah tahu lah fitur banyakan Pajero ya. Banyakan Pajero, soal kayak sunroof, terus ada satu yang lupa tadi kita bahas di samping. Apa tuh? Yang ini tromol bro, belakangnya. Iya, masih tromol. Nah, ini belakangnya disc brake. Jadi soal pengereman, Pajero Sport pasti lebih bagus pengeremannya dibandingkan Fortuner. Ya, kita tanya aja sama dia yang kemarin habis ganti Dastek hampir new stroke. Iya sih emang. Iya, jadi makanya soal fitur tuh ya Pajero Sport lebih unggul sih dibandingkan. Cuman kalau misalkan mungkin lu nggak mikirin fitur, nggak mikirin sunroof, nggak mikirin apa ya, tenaga mesin standar lebih gede, ya bisa Fortuner sih sebenarnya. Balik lagi ke selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing gitu. Sama ini Jis, pajak. Nah, pajaknya. Sekarang kita lihat aja. Kita buka STNK deh. Jadi emang nih pajaknya berapa? Ini gua Pajero Sport. Ntar, ini bedanya setahun ya. Jadi 2013 kita kira-kira aja lah, karena kalau misalkan sama-sama tahunnya mungkin bisa sama gitu ya, pajaknya. Tapi ini bedanya setahun. Tapi ya buat gambaran aja lah. Lu berapa? Gua itu yang PKB aja dong yang disebutin. 5.751.400. Gua 5.034.800, ya mirip-mirip sebenarnya. Iya, beda 600 ribuan lah ya. Tapi ya memang beda tahun. Yang satu tahun 2013 dan satu tahun 2014. Jadi emang juga yang perlu dipertimbangkan adalah kedua mobil ini emang harganya udah nggak lagi mahal ya. Cuman memang pajak PKB-nya itu emang sedikit mahal sih sebenarnya. Iya, karena mobilnya juga pas keluar tuh kelasnya agak mewah gitu ya. Agak mewah gitu. Jadi makanya meskipun harganya sekarang udah turun, tapi pajaknya tetap dihitungnya barang yang sedikit mewah, jadi pajaknya mahal. Oke. Gitu. Nah, sebagai gambaran, gue juga bakalan keluarin list nih. Ini fast moving parts-nya dari Pajero seperti ini. Dan yang Fortuner seperti ini. Oke, jadi kalian bisa tentuin sendiri pilihan kalian ya, Dit ya. Betul. Mau mobil yang mana, yang fiturnya banyak atau yang durability-nya lebih kuat. Terus kalau misalkan kekurangan kelebihan ya pasti setiap mobil pasti ada ya. Iya betul. Terus juga ya tadi gue bilang juga, lu 200 jutaan dapat SUV yang
cukup mewah. Iya, gitu. kalau mobil baru kita bilang 200 sampai 300 juta kita bisa punya banyak pilihan seperti Expander Cross, Expander, terus Expander ya, Avanza. Expander Cross, Avanza, XL7, terus Terios, Rush. Iya, tapi beda lah main Wuling ini. bisa Iya, dapat. iya, tapi beda lah main ini dua ya, Jis ya. Ya, balik lagi. Iya, Kalau sih. kalian pengen beli mobil baru nggak punya problem, ada warranty, ya silahkan, monggo. Iya. Mobil baru juga bukan yang mobil jelek. Iya, gitu. betul. Tapi kalau Mau yang value lebih tinggi Iya. gitu ya. ya bisa pilih mobil belakang. Ya udah, sip. Oke, Kalau gitu. Dit, thank you banget ya. Nanti kita coba bikin komparasi lagi kalau misalkan kita ada waktunya dan ada yang mau meminjamkan mobil ke kita. Ya. Karena ini kebetulan 2 mobil Iya. kita, jadi Kayaknya kita yang bisa bikin. Abis ini minjem aja deh. Iya. Nggak mungkin dong kita beli mobil Betul, mulu betul. buat bikin Buat video komparasi. doang. Iya. Oke, thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz. Jangan lupa follow Instagram gue @lutfiaziz11. Subscribe gue juga dong. Iya, Adit punya YouTube Iya. juga. Apa nama YouTube Adit? Aditya Widiutomo. Oke, Aditya Widiutomo. Jangan lupa di subscribe. Instagramnya. @Adit Widiutomo. Jangan lupa juga kita berdua lagi main TikTok. Oh iya iya. Ah Kita jangan lah punya- kalau itu. Gue malu. Oh. Itu. Jangan. Lu nggak mau nih? Nggak mau, nggak usah. Oh, nggak yaudah. usah. Tapi lu kalau misalnya cari ketemu Iya, sih. iya, tahu sih. Iya, gue TikTok gue @lutfi.aziz. Kalau Oke. Adit TikToknya nggak mau dipublish, Iya. tapi lu cari aja lah, pasti ketemu deh. Iya, udah. Oke, terima kasih udah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di Sampai video jumpa. selanjutnya. Bye. Udah siap belum, Dit? Udah dong. Oke ya. Ntar pakai HP aja hitungan 1, 2, 3. Gimana hitungnya? 1, 2, 3 go atau 1, 2, 3 baru gas? Gimana? 1, 2, 3 go aja. Kita pakai go ya. Oke, kita mulai aja. AC mati aja Dit, biar sama-sama mati. Oke, kosong. Oke, gua gas ya. 1, 2, 3, go. Acur. Lo pasti pakai Dastek nih mode 5. Oi. Gaci ah. Oke, kosong. Oke, gua gas ya. 1, 2, 3 go. Lo pasti pakai Dastek nih mode 5. Gaci ah. seru. Jauh banget ketinggalannya cuy. Aduh, itu berapa mobil ya? Berapa mobil ya? 5 kali ya? 5 mobil kali itu. Ada kali ditinggalin segitu gua. Sekebon, parah. Oke, putar balik ya. Kita ulang. Lo jangan pakai mode Dastek lu lah, ya lu pasti kenceng. Oke, siap. Iya, jadi tadi Udah gerimis nih. gua agak ngecit dikit. Emang perjanjiannya harusnya pakai sama-sama standar gitu. Gua pakai Dastek di mode 5. Nah, sekarang kita putar ke mode paling standar ini, sama kayak Fortuner standar sih, nggak pakai apa-apa. Jadi Adit ternyata tadi pakai mode Tima, mode Dasteknya ya pantas aja gua kalah jauh, ditinggalin sekebon tuh istilahnya, sekebon deh itu. Berapa mobil tadi jaraknya, 5 mobil lebih kali. Tinggalin sadadanya, udah gitu mobilnya dia ngebul banget lagi kayak cumi-cumi. Yalah 290 sama 178. Gue lupa jadinya kan 178 HP ini mobil gua. Ya udah. Tinggalan jauh deh. Oke, ini yang kedua, tapi hujan. Kita lihat aja gimana. Tiba-tiba hujan deras banget langsung pas mau run keduanya. Oke. Gua nggak tahu nih bakal wheel spin banyak nggak. Oke, Dit. 1, 2, 3, go. Iya, jauh. Oke. Gantian sekebon ya ninggalinnya. Enggak sih, nggak sekebon. 2 mobil, 3 mobil lah. Oke. Lo nggak tahu nih bakal wheel spin banyak nggak? Oke, Dit. 1, 2, 3, go. Wah, jauh banget kalau gini, kalau standar. Gantian sekebon ya ninggalinnya. Nggak sih, nggak sekebon. 2 mobil, 3 mobil lah.
lumayan sih tapi emang ya aktual aja bener, tenaganya nggak bohong standarnya. Iya bener banget ya emang ya begitu. Jadi emang ya udah salah nih wah Pajero ya, bener emang. Jadi emang tenaga standar Fortuner itu kan jauh banget bedanya 30 HP, torsinya juga lumayan beda jauh kan, ya hasilnya begini jauh sih antara dua mobil. Nah iya, jadi ya segitulah kira-kira beda jaraknya ketika Adit tadi pakai Dastech, gue ditinggalin sekitar 5 mobil. Tapi begitu tadi Adit pakai yang standar, ya karena mobil gue juga standar, gue bisa ninggalin sekitar ya 2,5 sampai 3 mobil lah, kira-kira segitu.